हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के अल्लाह Kalau orang sudah tidak percaya sama ulama, lama-lama nanti tidak percaya sama para imam, lama-lama nggak percaya sama para sahabat, jadi khawarij. Lama-lama tidak percaya sama Nabi. Umat ini bisa sampai kepada Nabi itu lewat para ulama, para imam-imam itu. Nah kalau imam-imam itu sudah dianggap tidak paham agama, nah bagaimana orang awam bisa paham agama? Coba kamu pikirkan. Jadi ini sebetulnya apa itu orang-orang yang punya nezah khawarij, punya kecenderungan seperti orang khawarij, nyalahkan sana nyalahkan sini, ini sebetulnya itu menghancurkan agama. Perasaannya memperbaiki agama, membersihkan agama, meluruskan tauhid perasaannya, tapi hakikatnya malah merusak agama itu karena menghalangi umat itu dari para ulama, menghalangi umat itu dari para imam. Ya masa orang awam baru masuk Islam itu suruh memahami hukum-hukum dari Quran langsung, dari hadis langsung, kan dari para ulama. Nah kalau orang sudah dibikin tidak percaya dengan ulama, terus meningkat tidak dibikin tidak percaya pada para imam, gimana? Ya lama-lama tidak amal agama. Kemarin ada orang umroh, pembimbingnya itu Ustadz Salafi. Maka dia pamit, mau saya tidak bisa ikut program di maktab, di hotel, karena saya ini mau mengatamkan Quran, ini 3 kali ngatamkan Quran. Saya tanya Pak Hendul, maka Ustadz Salafi itu, oh tidak boleh itu ngatamkan Quran kurang daripada 3 hari, itu tidak boleh. Ngatamkan Quran lebih daripada kurang daripada 3 hari nggak boleh itu katanya. Maka saya jawab, kamu jawab saja. Bikin pengajian tiap hari di hotel itu juga nggak boleh, karena Nabi tidak pernah bikin pengajian tiap hari di hotel begitu seperti kamu ini. Sama-sama nggak bolehnya pulang aja ke Indonesia, nggak usah umroh. Jadi enaknya melarang orang itu tidak boleh, itu tidak boleh. Umroh begitu, umroh itu Nabi itu sekali saja, terus rambutnya digundul. Kalau umroh 2 kali, yang digundul apanya? Yang dipotong apanya? Dipotong lehernya, katanya orang Salafi itu. Jadi kalau umroh sekali sudah digundul, kalau umroh kedua sudah nggak punya rambut, yang dipotong lehernya aja, katanya dia. Leher kamu, saya bilang gitu aja. Leher kamu yang dipotong, bukan leher saya. Leher saya jangan, enggak. Jadi sukanya itu nambah-nambah larangan, apa-apa dilarang, apa-apa dilarang. Sedangkan tidak ada larangan. Para sahabat juga umroh 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nabi haji sekali, kalau begitu dia boleh haji kedua begitu. Ya pahamannya Salafi begitu itu. Karena Nabi haji sekali, haji kedua nggak boleh. Karena Nabi umroh sekali, umroh kedua nggak boleh. Ini pemahaman yang betul-betul bertentangan dengan hadis-hadis. Nabi menyuruh kita banyak haji, Nabi menyuruh kita banyak umroh. Walaupun Nabi sendiri itu haji cuma sekali, tapi Nabi menyuruh kita berulang haji. Nabi menyuruh
berulang-ulang umroh, walaupun Nabi sendiri umroh sekali. Ini walaupun tidak dibuat oleh Nabi, kalau diperintahkan oleh Nabi ya jadinya sunnah, bukan bid'ah. Nah, sebagian orang salafi itu, sebagian, tidak semua ya. Ini karena orang salafi itu juga tidak berpegang pada satu pendapat gitu ya, pindah-pindah gitu. Menurut inspirasinya bagaimana, pindah-pindah. Nah, kita ini jangan begitu itu. Makanya Nabi mengatakan alaikum bisawadil a'dham, ya, berpeganglah dengan golongan terbesar. Golongan terbesar aja ya zaman awal ya para sahabat, zaman setelah itu ya pengikut para imam-imam 4 itu golongan terbesar. Nanti Wahabi bilang wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan ikut golongan terbesar. Walaupun satu kalau benar, itulah harus diikuti. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Karena man ini kan umum, man fil ardi kan Majusi, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu kan man semua. Memang kebanyakan manusia itu bukan orang Islam. Jadi itu aktsara man fil ardi itu maksudnya seluruh penduduk bumi ini, dan orang Islam memang yang sedikit. Ya ma aktsarun nas wal harasta bimu'minin. Tapi ini oleh orang-orang haulai talaba wa in tuti aktsara man fil ardi maksudnya orang Islam. Jadi justru yang apa itu aneh-aneh itu yang harus diikuti, yang jumhurul muslimin nggak usah diikuti. Nah, ini repot orang begini ini. Jadi memahami ayat itu menurut pemikiran dia sendiri, tidak bagaimana pemikiran para imam, pemikiran para orang pakar, orang-orang ahlinya, enggak, ikut sendiri. Dan yang lebih rancu lagi, mereka ini suka ngerubah-ngerubah kitabnya para ulama. Percetakan-percetakan mereka itu nggak bisa dipercaya itu. Menukil pendapatnya Nawawi, menukil mana itu diselewengkan itu. Ya sesuai dengan pendapat mereka. Makanya sekarang ini mau membaca kitab ini pun harus diteliti betul, ini benar gak cetakannya ini. La haula wala quwwata illa billah. Wal ma'sum man asamahullah. Bal hum muqallidun, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang taklid li unasin masybuhin, dengan orang-orang yang masybuhin, yang mereka ini tidak jelas. Masybuhin itu orang-orang yang jelas-jelas. Tolawal ummah, yang mereka itu terbit atas umat ini biara'in yang kuduna bi'isyatil aimah, dengan pendapat-pendapat yang mereka itu mengkritik dengan pendapat itu istihadnya para imam. Alladzina syahidat lahumal ummah bil ilmi wal fiqh wal wara' fid din, yang telah menyaksikan kepada para imam itu umat ini semuanya dengan ilmunya, fikihnya, waroknya dalam agama. Bahkan dalam bil ummah, dan adalah bagi mereka dalam umat ini, maksudnya ini aimah ini maksudnya ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam yang masyhur itu. Kami yaqul al-alama Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh ini namanya itu Yahannu. Jadi memasukkan pendapat Ibnu Taimiyah di sini ini. Padahal Ibnu Taimiyah itulah yang
suka membingkah-bingkahkan orang, memusyrik-musyrikkan orang, itu Ibnu Taimiyah itu termasuk. Kok Ibnu Taimiyah bisa dimasukkan di sini? Ini kadang-kadang kalau orang Saudi itu, sebagian orang Saudi itu kalau ada kitab kok gak nyebut Ibnu Taimiyah, itu dianggap nggak bermutu. Maka ini untuk takliful qulub, supaya mau mereka itu membaca, di sini disebutkan pada Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi kita juga harus menyadari bukan semua pendapatnya Ibnu Taimiyah itu salah, dia tidak, yang baik juga ada. Tapi saya tidak mau pendapatnya Ibnu Taimiyah itu ya yang baik, yang buruk pokoknya saya tinggal semua. Loh, kok begitu, itu namanya kan ekstrim, itu bukan ekstrim, pokoknya wis. Karena ini akan mengajari orang itu untuk membaca-baca buku-buku beliau ini, sehingga buku beliau ini campur aduk. Ada yang pendapatnya itu yang mengikuti jumhur, ada yang banyak yang khilaful ijma'. Nah, kalau orang itu suka membaca buku dia dan beliau ini Ibnu Taimiyah dengan muridnya Ibnu Qayyim itu bahasanya itu memang bagus sekali, ahli sastra dia ini. Kalau orang baca itu, oh cocok ini. Makanya kalau saya sudah nggak mau bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, murid-muridnya Ibnu Abdul Hadi. Apa pendapat salah kabeh? Ya ora, nek salah kabeh gak ada sing gunane kan. Ya. Tapi oke sing pendapatnya itu mengakibatkan orang itu jadi buruk sangka kepada para imam, buruk sangka kepada para ulama. Itu arahnya pembicaraan dia itu begitu itu. Maka saya nggak mau itu menyarankan orang membaca bukunya dia, walaupun di Ampel itu banyak bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim banyak, belum sempat saya itu sendirikan itu. Tapi kalau orang membaca bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mesti nanti arahnya pemikiran begitu, lainnya itu salah semua jadinya itu. Buku apa saja ya, apa sih yang fikih, yang katanya tasawuf dari Salikin karangnya Ibnu Qayyim itu, kalau kita baca nanti arahnya itu yang lain tuh salah kabeh, simpen dia etok. Nah ini yang bahaya itu begitu itu. Akhirnya timbul suudzon kepada para imam, suudzon kepada para mujtahidin. Salah kabeh. Ini yang kita khawatirkan itu di sini.